Halo semuanya teman-teman, perkenalkan nama aku Rama. Di sesi kali ini, mantap ke episode 49, kita akan bahas terkait realita dan ekspektasi sebagai mahasiswa baru nih. Nah, di samping aku ini juga ada teman-teman dari angkatan 2025. Boleh teteh-teteh perkenalkan siapa aja namanya? Hai semuanya, perkenalin nama aku Fania Sheryl, biasa dipanggil Sheryl atau Cici. Aku dari manajemen angkatan 25. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Inka Nurfitri, aku biasa dipanggil Inta. Aku dari Prodi Manajemen angkatan 25. Oke. Jadi tadi kan aku udah ngebahas terkait realita dan ekspektasi dari teteh-teteh ini. Nah, boleh nggak sih teteh-teteh ceritain kenapa sih pada akhirnya teteh-teteh ini milih Unisba sebagai universitas teteh-teteh untuk belajar gitu? Kalau dari aku sendiri, aku sebenarnya udah lulus tuh dari 23 aku gap dan aku tuh sempat aku kuliah online. Okay. Nah, setelah itu akhirnya aku pindah ke Bandung karena ada karate kan. Sebelumnya aku atlet karate sampai sekarang. Nah, terus habis itu aku ketika latihan itu lagi kayak kalau ibaratnya kayak studi banding lah, latihan bareng kan, kita persiapan mau tanding kan. Nah, itu aku ada tawaran mau nggak kuliah di Unisba, beasiswa 100% loh, full. Oh ya, tapi aku coba pertimbangin sama mama, boleh nggak? Aku bilang gitu, boleh nggak Ma, ini ada beasiswa 100%, ya udah ambil aja. Dari situ aku langsung mundurin dari yang kuliah yang online itu, karena kan juga untungnya baru 1 semester, jadi langsung aku mundurkan diri, terus aku masuk ke Unisba, langsung pilih manajemen. Oke. Kalau Inka sendiri, kenapa pada akhirnya milih Unisba nih? Kalau aku tahu Unisba itu dari saudara sendiri, soalnya saudaraku ada yang alumni dari Unisba, sama ada juga yang masih kuliah di Unisba, jadi aku tahu info Unisba itu dari dia. Oke. Tapi boleh nggak sih ceritain dikit lagi gitu, kenapa sih pada akhirnya milih manajemen sebagai fakultas ekonomi dan prodi manajemen? Kenapa pada akhirnya kalian milih prodi itu? Alasan kenapa milih? Karena keluarga aku juga punya bisnis keluarga lah. Nah, aku tuh bikin masa mama papa terus yang ngurus, jadi kalau bisa kan harus ada yang lanjutin. Nah, dari situ aku mikir aku pengen kuliah. Awalnya mah nggak ada niatan kuliah, kayak nggak usah kuliah, langsung terjun aja mungkin gitu. Tapi kayak terlalu beresiko kalau menurut aku ya. Karena belum paham ilmunya juga ya. Karena belum paham dan maksudnya relasinya juga belum ada kan. Akhirnya aku pilih udahlah masuk kuliah. Kebetulan di kuliah aku yang sebelumnya aku juga udah ambil manajemen. Nah, terus masuk Unisba langsung begitu lihat pilihan fakultas dan prodinya, aku langsung pilih fakultas ekonomi dan bisnis dan pilihan manajemen yang nyambung sama apa yang aku pengenin. Aku kan pengen lanjutin usaha keluarga, ataupun aku kalau misalkan nanti suatu saat aku pengen bikin bisnis, setidaknya aku udah dapat dasarnya nih, udah dapat relasinya, udah dapat pengalamannya, juga udah dapat pengertiannya, jadi udah nyambung lah gitu. Nah, kalau Inka sendiri kenapa? Kalau aku pilih manajemen itu sebenarnya linjur dari SMK aku. Soalnya aku kan lulusannya SMK, yang dimana jurusannya juga kecantikan dan spa. Jadi kayak jauh banget dari tentang manajemen atau FEB gitu. Nah, terus tapi di kecantikan itu aku belajar tentang KWU. Nah, jadi untungnya juga di situ aku dapat penghargaan omset tertinggi. Nah, dari situ aku langsung kayak ngerasa aku tertarik deh buat belajar bisnis gitu. Jadi aku pengen belajar memperdalamkan gimana caranya bisnis gitu, mulai bisnis kayak gimana, terus cara mempertahankannya tuh gimana gitu. Oke. Nah, tadi kan dari Cici bilang kayak background keluarganya punya bisnis, dan yang Inka juga dulu kan pernah sempat ada di KWU dan punya omset terbesar di situ. Nah, tapi sebelum kalian masuk manajemen sendiri, kalian tuh udah pernah tahu nggak sih kayak apa aja sih yang bakal belajar di manajemen teh? Kalau dari aku sendiri udah, karena kan benar aku SMA aku ada ekonomi, ada mata kuliah ekonomi, terus juga mama aku lulusan sarjana ekonomi, jadi udah dapet lah sedikit bayangan gimana nanti kuliah manajemen yang udah pasti ada hitung-hitungan, udah ada bayangan dikit lah. Kalau Inka gimana? Kalau aku sendiri karena linjur sendiri gitu, jadi aku beneran dari nol lagi, tapi ada satu matkul kayak matematika bisnis itu karena emang basic MTK, jadi udah dipelajari gitu di SMK-nya. Berarti kalian berarti benar-benar nggak terlalu bingung lah ketika misalnya pas masuk manajemen ya? Iya. Nah, tapi kalau misalkan kita ngebahas ekspektasi kalian nih pas awal kuliah ataupun dari SMA ke dari SMA ke kuliah ataupun dari SMK ke kuliah kan beda gini si aktivitasnya ataupun teman-temannya. Nah, ekspektasi kalian pas awalnya gimana sih
pas masuk tiba-tiba udah jadi mahasiswa nih keterima ya? Itu gimana? Ekspektasi aku yang pertama temennya banyak, karena dari semasa aku sekolah sebelum kuliah ya temen aku tuh dikit, jadi satu angkatan tuh selalu sedikit, karena kebetulan aku selalu swasta terus, yang dimana swastanya dikit si orang-orangnya, jadi aku tuh selalu berharap kuliah tuh seru karena temennya banyak, pasti banyak banget kan. Terus apa lagi ya, mata kuliahnya juga seru kan, karena kita bisa pilih jam-jamnya, benar-benar pakaiannya juga bebas gitu. Kalau Inka gimana ekspektasinya awal? Kalau ekspektasi aku bisa lebih aktif lagi sih di kuliah itu, karena waktu SMK sama SMP itu aku bener-bener yang gak aktif sama sekali, aktif cuma di kelas doang gitu. Nah aku kayak pingin di kuliah tuh lebih aktif di organisasi atau panitia gitu. Terus kayak pingin dapat banyak teman juga, soalnya kan di SMK aku rata-rata cewek semua gitu. Bener. Terus jadi pas masuk kuliah ketemu banyak cowok-cowok lagi gitu, teman-teman cowok, kayak agak bingung juga harus gitu. beradaptasi juga ya? Terus gitu kayak ya harus bisa lah buat adaptasi lagi gitu. Tapi ini berarti kalian semester 2 ya berarti ya? Iya, semester 2. Nah, mata kuliah apa sih yang menurut kalian ini teh yang menantang buat kalian gitu? Kalau dari aku ada 2. Apa aja? Ada pengantar ekonomi makro sama hukum bisnis. Bisnis, oke. Kalau Inka sendiri apa? Aku makro sama mikro. Karena itu harus mikro semester pertama berarti ya? Iya, soalnya itu kan harus kayak bagaimana kita cara analisis pasar, terus bagaimana produksi konsumen gitu-gitu harus dipikirin banget gitu. Itu kayak jadi pusing lah. Gitu. Nah, tadi kan di pertanyaan sebelumnya aku udah ngebahas tentang kayak makro-makro apa aja dari kalian, dan kalian pun juga sekarang semester 2 ya? Dan nanti baru mau masuk semester 3 nih. Nah, dengan kesibukan kalian di mata kuliah ini, dengan kuliah yang sepadat itu mungkin ya, kalian punya kesibukan lain gak sih selain kuliah gitu? Kalau dari aku sendiri, kalau selama di kampus, aku udah ikut kepanitiaan, terus sekarang lagi magang, dan aku ada karate juga kan, soalnya kan aku masuk karate. Terus kalau di luar dari kampus, aku ada ikut jadi pengurus volunteer, jadi aku sebagai project officer. Kalau Inka gimana? Aku di kampus sendiri selain kuliah kelas gitu, aku ikut beberapa kepanitiaan. Terus juga kalau di luarnya, ya aku ngelanjutin dari kecantikan, jadi makeup artist ya. Oh, tapi itu rutin nggak? Maksudnya makeupnya seminggu sekali atau emang seminggu itu ada beberapa kali gitu? Gimana yang bookingnya sih gitu? Soalnya nggak menentu. Oke. Nah, tadi kan aku dengar dari Cici kan sebanyak itu yang mengikuti di luar kuliah, dan Inka pun juga ada beberapa kepanitiaan dan kayak makeup itu ya. Nah, dari kalian tuh gimana sih cara ngebagi waktu biar kalian tuh balance sih dari kuliah sama aktivitas kalian di luar perkuliahan? Kalau dari aku pastiin, kalau kita kuliah pastiin gitu. Ya, setiap ada tugas kita catat di Google Calendar. Jadi aku tuh sempat konsul ada sama kakak tingkat yang berteman juga. Gimana sih? Karena dia tuh ternyata aktif banget kegiatannya. Aku penasaran lah gimana caranya buat kebagi waktu sih antara kuliah sama kegiatan-kegiatan yang lain. Dia nyaranin Cici kalau misalkan mau masih tertata semua, pakai Google Calendar, jadi semua catat bener-bener kegiatan hari itu apa aja. Terus misalkan ada deadline-nya kapan. Nah kalau misalkan deadline masih jauh, mungkin masih bisa kita malas, mungkin kita masih ada rasa malas ya. Iya benar. Ya kalau kita malas ya udah masih besok nggak apa-apa. Kalau misalnya udah deket mungkin 2 hari atau 3 hari langsung kerjain aja. Atau kalau bisa kalau dari tugasnya langsung dikerjain aja, itu nggak apa-apa. Terus kalau misalkan untuk kegiatannya, aku catat kalau misalkan emang hari itu kegiatannya lebih dari 3, ya udah nggak bisa dimasukin hari itu. Jadi bisa dipindah lain hari. Karena kan aku ada kegiatan khususnya tuh pasti kuliah suruh karate. Dan mana itu pagi sama malam. Itu juga berpengaruh buat aku bikin apa sih kayak jadwal tidur aku. Jadi aku harus pastiin aku tetap harus tidur cukup. Nah, sekarang Inka gimana cara Inka ini buat ngebagi waktu antara tadi dari perkuliahan, tugas kuliah, ataupun juga kesibukan Inka di luar kuliah nih? Gimana sih cara Inka bagi waktunya? Kalau aku sendiri, aku punya kebiasaan buat nulis di notes HP gitu. Misalnya di matkul ini tuh pertemuan segini ada tugas gak, terus deadline itu kapan gitu. Nah, sebisa mungkin aku tuh ngerjainnya tuh maksimal H-2 udah beres gitu. Terus juga kayak setiap malam tuh aku mikir, besok aku ngapain dulu gitu dari pagi sampai malam lagi gitu. Jadi tertata sih.
Nah, terus kan tadi berarti kalian tuh udah kuliah sama 1 tahun ya berarti ya. Nah, menurut kalian seberapa penting sih punya temen atau punya relasi di kampus? Kalau menurut sendiri relasi itu penting banget karena kita nggak tahu kita tuh nanti di masa depan di waktu yang akan di masa yang akan datang kita tuh butuh siapa yang bakal bantu kita. Ya, ya. Jadi menurut aku tuh penting banget kita cari relasi. Jadi mau di kampus ataupun di luar kampus. Oke. Kalau menurut Inka gimana? Kalau menurut aku penting sih karena selain buat ngasih minta informasi tentang nanti ke depannya gimana, kayak gue butuh yang bisa nyemangatin kita gitu, support sistemnya. Dimana kalau kita udah nyerah gitu sama kuliah, harus ada temen nih yang bisa nguatin kita. Oh, Ayo jangan oke. menyerah gitu. Nah, kalau misalkan dari Cici ataupun Inka sendiri, gimana sih cara kalian biar dapat relasi yang sepenting itu dan punya teman yang bisa support? Sih kan nggak gampang ya apalagi temen yang langsung support Iya. jadi harus penekanan ini tuh nggak cepet gitu. Tapi kalau untuk relasi aku sih kalau dari aku tuh aku bergaul dengan nggak cuma yang angkatan doang, jadi aku bergaul dengan angkatan atas. Nah jadi dari situ terciptalah relasi yang banyak. Kalau dari luar kampus aku kayak ya kebetulan aku orangnya mudah bergaul. Ya. Jadi aku gampang nih buat pas kayak ngajak kenalan orang. Dari situ bisa aja tiba-tiba jadi teman. Jadi makin banyak relasi banyak teman gitu Kak. Kalau Inka gimana? Kalau aku sendiri nggak beda jauh sama Cici sih, aku kayak ikut panitiaan gitu, yang dimana kan itu bisa kenal sama cutting atau sama yang beda prodi gitu. Jadi aku bisa kenal sama banyak teman lah gitu. Terus juga kayak aku jangan yakin diri aku buat jangan takut buat kenalan gitu, karena itu penting banget kan buat awal. Jadi kayak sebisa mungkin membuka diri gitu, jangan terlalu menutup diri. Oke. Nah, berarti yang aku bisa simpulin bukan simpel sih, lebih ke pertanyaan lanjutannya. Kan rapat relasi itu nggak selalu di dalam kampus ataupun nggak selalu di luar kampus ya. Jadi kita sekarang bahas dulu yang di dalam kampus. Kebanyakan orang yang dapat relasi itu kan kadang dari organisasi ya. Nah, menurut Cici sama Inka sendiri, perlu nggak sih mahasiswa gitu untuk mengikuti organisasi-organisasi yang ada di dalam kampus? Perlu. Kenapa? Karena ketika nanti kita udah ada di dunia kerja, skill kita dalam berorganisasi itu paling diperlukan. Benar. Jadi dari situ kita udah belajar lah dari dalam kampus. Jadi ketika kita keluar dari kampus kita udah match, kita udah punya gambaran, atau kita udah punya pengalaman di dalam organisasi. Kalau Inka gimana? Itu perlu karena di dalam organisasi atau kepanitiaan itu kita kayak ngelatih diri kita buat gimana nanti di dunia perusahaan, dunia bisnis. Karena itu awal banget kan buat kita belajar gimana caranya bekerja tim gitu, terus memimpin sebuah divisi. Nah, tadi kan kalian tuh udah kuliah sama 1 tahun ya. Otomatis kalian tuh punya banyak pengalaman nih sama 1 tahun kalian berkuliah nih. Nah, yang menurut kalian yang paling berkesan gitu, apa sih pengalaman kuliah kalian? Kalau paling berkesan ya kan sama kuliah, aku yang pertama bisa jalan-jalan ke luar negeri gratis ya karena dibiayain dari kampus. Itu yang pertama yang paling berkesan banget. Yang kedua bisa punya teman banyak. So, aku emang impian aku dari kecil punya teman banyak. Terus yang ketiga yang berkesan, aku nggak pernah terpikir bisa sampai titik ini yang dimana bisa mungkin dipajang, terus banyak prestasi yang mungkin bisa bikin beberapa orang tuh bangga sama aku. Aku tuh nggak pernah expect kayak gitu yang ada di situ. Kalau Inka gimana? Yang paling berkesan itu karena waktu SMP aku nggak aktif, sekarang aku ikut beberapa kepanitiaan gitu, yang dimana aku bisa lebih aktif, terus kayak kenal banyak orang, sampai mama aku sendiri tuh kayak ngerasa kamu aktif banget ya sekarang, sampai ngerasa kayak gitu. Terus juga kayak waktu sebelum kuliah tuh aku udah kayak ngeliat saudara aku, seru ya ke kafe sambil ngerjain tugas gitu. Nah itu aku sangat ngerasain kayak gitu, beneran seru banget. Nah, jadi kan kalian tuh udah kuliah selama 1 tahun nih ya. Terus otomatis kalian tuh pasti punya bisa menyarankan ke nantinya angkatan 2026 ya. Nah, apa sih yang bisa kalian sampaikan ke angkatan 2026 ini yang sebaiknya dihindari sama mahasiswa gitu? Kalau dihindari, aku sih saranin banget sih jangan nunda-nunda tugas. Ketika ada tugas, kalau bisa dikerjain. Memang kita masih ada rasa malas, nggak apa-apa itu kalau kita mau ditundaan nanti malam aja. Tapi jangan berlanjut nanti malam
nanti lagi besok pagi aja deh, Ah. pagi. Nah itu nggak boleh. Udah Oke. pasti kalian harus kayak disiplin sama diri kalian sendiri. Kalau misalkan mau nanti malam ya udah nanti malam. Jadi Oke. jangan makin gede. Kalau misalnya kita numpuk tugas makin banyak dan kita makin kayak, aduh malas banyak banget. Dan itu makin nggak ngerjain dan itu tuh berpengaruh banget ternyata buat IPK kan. Nah jadi tuh kayak jangan sampai kalian nyesel di belakangnya. Oke, kalau Inka apa? Udah pasti sih tugas yang sampai ditinggalin, jangan sampai di nanti soalnya presentasi tugas itu kan cukup besar juga Iya, iya, kuliah tuh. Terus juga kalian harus punya pendirian sendiri, jangan sampai ke bawah arus kayak keasikan nongkrong sampai semalam gitu, sampai setiap hari dan kuliah nggak masuk sama tugas jadi kerjain itu sih. Tapi kalau misalkan kebiasaan-kebiasaan kalian yang di perkuliahan ya, yang ngebantu kalian tuh kalian apa sih? Kebiasaan dari aku sih aku gak malu buat bertanya. Jadi aku pasti tanya mau sekecil apapun, mau kadang kan penting kadang enggak. Iya. Aku tanya. Mungkin kalau kadang aku kan malu tanya ke dosen, aku bisa tanya ke teman atau bisa aku tanya ke kakak tingkat yang sudah jadi teman lah. Jadi kita bisa tanya, kak itu tuh gimana sih kak? Jadi kita tuh nggak boleh malu buat tanya dan harus membuka diri lah, jangan kayak kenapa aku bisa sendiri. Percayalah, kayak mindset itu tuh bagus. Iya. Aku bisa sendiri. Tapi faktanya tuh enggak. Kan kita tetap perlu orang lain. Kalau Inka gimana? Kebiasaan aku ya kayak tadi aku bikin list tugas gitu, kayak gitu sih. Terus juga kayak jangan malu buat minta informasi. Oke. Sama aktif di kelas itu beneran ngaruh banget buat kebiasaan kita. Nah, aku pengen kalian ngasih satu ataupun ya satu pesan lah buat nantinya adik-adik buat angkatan 2026. Kalian mau berpesan apa nanti? Buat adik-adik semuanya nanti yang masuk lagi tahun 2026, kalian jangan malu-malu buat cari teman. Teman itu nggak harus dari satu angkatan kalian. Kalau kalian cari teman di angkatan semua, angkatan 25, 24, 25, semua aja kalian ada teman. Tapi kalian filter lagi, ada yang nggak cocok sama kalian, lagi teman-teman cocok. Nah, terus yang kedua jangan sampai kalian lebih pentingin yang lain dibanding akademik. Memang akademik cuma nilai itu cuma angka kan. Tapi percaya itu penting banget guys. Karena kalau kalian nggak bisa kalian stres kalau misalnya kalian kayak, kenapa sih nilai aku gini? Padahal tuh kayak kalian tuh dengan melakukan itu dengan sadar. Terus kalian jangan sampai kalian jangan sampai keikut arus. Benar sih kata Inka tadi kan keikut arus. Kalian harus punya fondasi diri kalian sendiri. Kalau dari Inka gimana? Satu pesan buat anak-anak 2026. Buat adik-adik 26, kalian jangan malu untuk memulai hal baru gitu ya. Soalnya dari hal baru itu kalian bisa dapat banyak pengalaman yang bahkan kalian nggak dapetin di SMA gitu. Jadi jangan takut juga buat nambah relasi, mau dari prodi apa, dari fakultas apa gitu. Karena itu benar-benar ngebantu kalian banget, apalagi pas kalian ada tugas KTI. Nah itu buat ngisi kuesioner itu. Bahasa Indonesia ya? Iya, itu ngaruh banget guys, membantu banget. Jadi relasi itu beneran penting gitu. Terus jangan ninggalin tugas sama masuk kelas. Jangan tipsen ya, gitu. No ya, gitu guys. Nah, terus kita sekarang masuk ke sesi ice breaking. Jadi aku disclaimer dulu, ini kalian harus jawabnya cepat, tapi kalian harus barengan. Oke. Kalian lebih pilih organisasi atau pulang cepat? 1, 2, 3, organisasi. Oke. Belajar pagi atau malam? 1, 2, 3, malam. Tugas kelompok atau presentasi? 1, 2, 3, presentasi. Akuntansi atau matematika bisnis? 1, 2, 3, matis. Bis, oke. Terakhir, IPK tinggi atau banyak relasi? 1, 2, 3, banyak relasi, IPK tinggi. Oh, beda nih sekarang. Oke. Paling aku nanya ke yang beda dulu nih. Kan tadi Inka kan bilang IPK tinggi. Kalau Cici bilang banyak relasi. Nah, dari Cici dulu, kenapa sih pengen banyak relasi? Emang itu memang bagus ya. Tapi ketika nanti kita di dunia kerja di IPK tuh kan lebih bagus ya. Kalau correct me if I'm wrong ya. Salah. Tapi kalau itu relasi, karena sebenarnya di dunia kerja kita nggak tahu bakal siapa yang bantu kita kan. Jadi kita harus banyak relasi kayak gitu. Kalau Inka kenapa pilih IPK tinggi nih?
Karena dari IPK itu kita bisa nunjukin hasil perjuangan kita gitu dengan angka itu gitu. Dan kita juga harus bisa mempertanggungjawabkan IPK itu. Jadi kayak jadi apa sih hasil kita kuliah sama 3 tahun atau 4 tahun itu ya ini IPK ini gitu. Oke. Jadi bukti nyata lah gitu ya. Iya. Oke, bagus. Sekarang ke benar atau salah. Ya. Tapi jawab cepet juga. Oke. Yang pertama, anak ekonomi ini teh pasti jago bisnis gak sih? 1, 2, 3, benar. Enggak. Oke. Terus yang kedua, mahasiswa kuliahnya santai. 1, 2, 3, enggak. Enggak. Yang ketiga, organisasi mengganggu akademik. 1, 2, 3, enggak. Enggak. Oke. Terus yang terakhir, mahasiswa FEB harus jago ngomong. 1, 2, 3, enggak. Oke. Berarti yang tadi yang beda tuh di anak ekonomi. Oke. Boleh dari Cici dulu deh. Karena jago bisnis itu tuh harus pakai label anak ekonomi. Ya. Sebenarnya kayak kita punya public speaking, cuman nggak harus dibatasi anak ilmu komunikasi harus pasti jago public speaking. Ya. Jago bisnis kalau bisa mah semua harus jago. Jadi Ya. nggak harus dengan label anak ekonomi aja. Kalau Ika gimana? Karena benar tuh ya karena kan kita anak ekonomi gitu. Udah pasti basicnya kita bisa berbisnis gitu. Jadi mungkin kita bisa lebih ahli dari fakultas lain gitu. Nah, paling terakhir sih dari aku sebelum kita penutup gitu ya. Satu kesan dan pesan selama kuliah di manajemen. Kesannya seru. Terus kakak-kakak tingkatnya juga membantu. Jadi kita butuh informasi apapun kebetulan kakak-kakak tingkatnya juga membantu. Teman-temannya juga baik-baik banget dan open kebetulan karena aku nangis juga. Jadi aku udah takut aku gak punya teman. Tapi kebetulan di sini aku dapat teman dan aku senang banget. Pesannya semoga adik-adik 26 nanti kompak juga pakai apa sih terbuka lah dengan tingkat. Jadi kita bisa bantu kalian. Oh, dari Inka? Kalau aku kesannya udah pasti seru banget, terus banyak pengalaman baru yang aku dapatin di sini. Terus juga kesannya aku bisa kenal sama beberapa cutting yang benar-benar membantu banget aku dalam nyari informasi atau tentang tugas yang aku nggak ngerti gitu. Terus buat pesannya, semoga kita gitu atau angkatan 25 lainnya bisa lebih kompak lagi, bisa lebih rajin lagi buat kuliahnya, terus bisa mempertahankan IPK kita atau menaikkan IPK kita. Terus buat adik-adik semangat ya. Nah, tadi jadi kan selama kita ngobrol gitu kan, kita tuh bukan cuma ngebahas kayak apa aja sih teori-teori ada yang ada di manajemen. Itu juga kan kita juga berbicara terkait pengalaman ya kan. Soalnya menurut aku sendiri ya pengalaman itu penting itu buat kita tuh belajar ataupun kita ngasih tahu ke nanti ke bawah-bawahnya gitu ya. Terus juga tadi kan aku sempat nyenggol tentang relasi-relasi kalian, aktivitas-aktivitas kalian di luar perkuliahan seperti apa. Terus juga aku pengen ngucapin terima kasih banyak pada Cici sama Inka udah membagikan pengalaman dan pandangannya buat nanti ke teman-teman semua, terutama juga ke nanti ke angkatan 2026. Nah, semoga apa yang kita sekarang bahas bisa berguna untuk diri sendiri kalian, bisa berguna untuk nanti bagi penonton. Mungkin cukup sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.